terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan lagi materinya. Terlebih dahulu saya akan share screen. Dan tolong dikasih tahu kalau nanti dalam share screen-nya ada masalah, misalnya tidak terlihat atau tidak berpindah halamannya ya. Oke, apakah PowerPoint-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang present value yang dibayarkan lebih dari satu kali sebelum pembayaran pertama. Nah, hari ini masih dievaluasi anuitas pada sebarang waktu. Kita akan bicara mengenai nilai akumulasi dari anuitas yang dibayarkan lebih dari satu periode setelah pembayaran terakhir. Oke, kita lihat dulu sekarang. Ini ada garis bilangan yang menyatakan serangkaian pembayaran. Pembayaran kita lihat dari sisi anuitas immediate terlebih dahulu ya. Kita lihat dari sisi anuitas immediate terlebih dahulu. Artinya ada pembayaran sebesar 1 yang dilakukan di akhir periode. Ada pembayaran sebesar 1 yang dilakukan di akhir periode. Jadi kalau kita ngomongnya ini adalah periode 1, ini akhir periode 1, pembayaran sebesar 1. Oke. Ini adalah periode kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kalau biasanya kita menghitung nilai akumulasi itu letaknya di akhir tahun yang ditentukan, misalnya ini pembayarannya sebesar selama 7 tahun ya, pembayarannya dilakukan selama 7 tahun. Kita anggap saja periodenya masih tahunan, walaupun nanti periode itu bisa per semester, bisa per 3 bulan, bisa per 4 bulan, dan sebagainya. Atau bisa per bulan juga ya. Nah, ini kita asumsikan saja ini pembayarannya per tahun. Jadi akhir tahun ke-7 itu adanya di titik ini. Adanya di titik ini. Sehingga kita nyatakan ini adalah nilai akumulasi dari present value nilai akumulasi dari serangkaian pembayaran yang dilakukan di akhir tahun. Atau singkatnya nilai akumulasi dari nilai akumulasi dari anuitas immediate. Nilai akumulasi dari anuitas immediate sebanyak 7 periode. Tetapi kita ditanya berapa nilai, kita ditanya bukan pada titik ini, tapi sekarang kita diminta menghitung untuk nilai akumulasi pada titik ini. Jadi titik valuasinya itu ada di titik ke-12. Apa yang kita lakukan? Kalau kita memandang ini sebagai anuitas immediate, maka nilai akumulasi dari anuitas immediate itu adanya di sini, S7. Oke. Selanjutnya, nilai akumulasi yang adanya di titik 9 ini akan kita akumulasikan sampai di titik 12. Artinya ada berapa periode yang harus kita lewati. Ada 1 periode, 2 periode, 3 periode. Artinya S7 atau nilai akumulasi dari anuitas immediate
selama 7 periode itu akan kita akumulasikan lagi ke 3 periode setelahnya. Atau kalau kita bawa ke sini itu adalah dikali 1 plus I pangkat 1. Kalau kita bawa ke sini berarti ini adalah 1 plus I pangkat 1, 2, 3. Berarti dikali 1 plus I pangkat 3. Oke, itu cara menghitung nilai akumulasi dari serangkaian pembayaran. Kalau kita pandang dia sebagai anuitas immediate, ketika kita mau menghitungnya pada titik ujung 12. Atau seperti yang sudah kita lakukan kemarin, kita tidak membawanya, tidak mengakumulasikannya selama 3 tahun, tetapi kita ambil atau kita misalkan ada pembayaran fiktif di sini. Anggap saja ada pembayaran di sini, ada pembayaran di akhir periode 11 dan ada satu lagi besarnya pembayaran di akhir periode ke-12. Sehingga dengan cara yang pertama tadi, cara pertama kita akumulasikan dikalikan I pangkat 3. Artinya tadi cara yang pertama adalah nilai akumulasi dari anuitas immediate selama 7 periode dengan pembayaran sebesar 1. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan 1 plus I pangkat 3. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua tadi kita memisalkan ada pembayaran fiktif sampai di titik yang diinginkan untuk kita valuasi, yaitu di titik akhir periode ke-12. Sehingga ada 3 pembayaran. Kalau tadi ada 7 pembayaran, maka ditambah 3 pembayaran, artinya di sini ada 10 pembayaran. Yang 7-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditambah 8, 9, 10. Jadi di sini ada S10 atau nilai akumulasi dari anuitas immediate sebanyak 10 periode. Kemudian di akhir jangan lupa kita hanya pura-pura membayar di sini, hanya pembayaran fiktif, maka kita kurangkan lagi, dikurang dengan anuitas immediate sebanyak bukan 7 ya, sebanyak 3, sorry. Ini 3, S3. Jadi S10 dikurang S3. Oke. Nah, ini kita lihat berikutnya. Ketika nilai akumulasinya kita pandang sebagai anuitas immediate. Dari diagram garis yang tadi terlihat bahwa nilai akumulasi dari anuitas di akhir periode ke-12 terlihat bahwa pembayaran hanya sampai periode ke-9, sehingga cara yang pertama tadi kita lakukan, kita hitung di titik akumulasinya di titik 9, kemudian kita bawa nilai akumulasinya ke titik 12. Jadi S7 atau nilai akumulasi dari anuitas immediate sebanyak 7 periode dengan pembayaran sebesar 1, kemudian diakumulasikan lagi ke 3 periode berikutnya. Atau dengan cara yang kedua, yaitu kita misalkan ada pembayaran fiktif sebesar 1 pada periode ke-10, ke-11, dan 12. Maka nilai akumulasi untuk totalnya ya, setelah ditambah 3 pembayaran fiktif tadi, itu ada 10 kali pembayaran. Sehingga kita menyatakannya sebagai nilai akumulasi pada anuitas immediate-nya itu adalah 10. Selanjutnya kita kurangkan dengan pembayaran fiktifnya, yaitu S3. Jadi kita dapatkan bahwa nilai akumulasi dari anuitas immediate setelah pembayaran terakhir, maka diperoleh rumusnya S10 dikurang dengan S3. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya.
sorry, ini bentuk umum, belum contoh ya. Atau secara umum kalau kita nyatakan ada M periode, ada M kali pembayaran dari anuitas immediate. Setelah itu kita akan menghitungnya setelah terjadi N periode, maka di situ kita dapat menyatakan sebagai SN. Jadi kita mau mengakumulasikannya sejauh M periode setelah terjadi serangkaian pembayaran sebanyak N periode, maka nilai akumulasinya itu sama dengan SN dikali 1 plus I pangkat M, atau sama saja kalau kita mengakumulasikannya, atau sama saja dengan kita melakukan sebanyak M pembayaran fiktif, sehingga ini nilai akumulasi dari anuitas sebanyak M ditambah N periode. M itu pembayaran sebenarnya, N itu pembayaran fiktif. M-nya pembayaran sebenarnya, N yang kita anggap fiktif tadi, berarti SM plus N dikurang dengan SM. Silakan mau menggunakan yang manapun terserah ya, jadi dipakai. Oke, ini contoh soalnya. Pembayaran sebesar 100 per tahun, $100 per tahun. Dimulai dari 7 Juni tahun 1970 sampai 7 Juni 1977. Jika tingkat bunga efektifnya adalah 5% ya, tentukan nilai akumulasinya pada 7 Juni tahun 1981. Kalau perhitungannya kita gunakan anuitas immediate. Nah, ini. Jadi, kalau tadi kan pembayarannya itu mulai dari 7. Ya. Nah, ini mulai dari 70, tahun 70 sampai tahun 77. Kalau kita hitung pembayarannya sebesar $100. Jadi 100 di akhir tahun 70, 100 di akhir tahun 71, dan seterusnya sampai 100 di akhir tahun 77. Ada berapa pembayaran? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan titik valuasinya kita harus menghitung berapa nilai akumulasi yang terkumpul di akhir tahun 81. Tentu dengan kita memandangnya sebagai anuitas immediate di sini, maka nilai akumulasinya ada di sini, S8. S8 kemudian akan kita bawa ke titik 81, akhir tahun 81. Ada berapa periode di sini? Jadi 1, 2, 3, 4. Artinya kita akan kalikan dengan S8 tadi. S8 itu akan kita kalikan dengan 1 plus I pangkat 4. Oke. Jadi berapa? Nanti kita akan peroleh rumusnya. Cara 1 dengan cara yang pertama itu adalah nilai akumulasi dari 8 kali periode pembayaran untuk anuitas immediate. Ini sekali pembayarannya berapa? Sebesar $100 ya. Berarti 100 dikali S8. Selanjutnya dapat ini dikalikan dengan 1 plus I diakumulasikan sampai titik akhir tahun 81, yaitu 1 plus I pangkat 4. Atau itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita membuat seolah-olah ada pembayaran di akhir tahun 78, akhir tahun 79, akhir tahun 80, dan akhir tahun 81. Ada berapa pembayaran fiktifnya? Ada sebanyak 4. Jadi kalau tadi ada 8 pembayaran ditambah 4 sekarang.
Jadi ini adalah yang kedua, sekali pembayarannya 100 dikali berapa ini? S, total semuanya dengan pembayaran fiktifnya itu adalah S12. Jadi 12 periode ya, ditambah dengan 4 ini. Kemudian dikurang dengan S4. Oke, silakan dihitung. Berapa nilai akumulasi di akhir tahun 81 tersebut dengan cara satu dan dengan cara dua, dengan kedua cara tersebut. I-nya berapa tadi? Ingat nggak I-nya berapa? Tingkat suku bunganya? 0,05, Bu. 5% ya. Ya, silakan dihitung dengan menggunakan nilai akumulasi anuitas immediate. Oke, sudah dapat berapa hasilnya? Baik dengan cara satu maupun cara dua ya. Saya ingatkan lagi, setiap perkuliahan ataupun nanti
ujian di matematika keuangan saya minta untuk selalu membawa kalkulator saintifik ya. Udah selesai kan ngitungnya? Saya lanjut. Cara 1, berapa tadi cara 1? 100 kali S8 dikali 1 plus I pangkat 4. I-nya 0,05. S8. 100 dikali S8 kali 1 plus I pangkat 4. Ingat bagaimana rumus dari nilai akumulasi untuk anuitas immediate. Apa rumusnya? S8 itu 1 plus I pangkat N 1 per I plus I pangkat 8 min 1 per I. Masukkan I-nya 0,05 itu. Jadi 1,05 pangkat 8 dikurang 1 per 0,05 dikali 1,05 pangkat 4. Kalau masing-masing kita buat 3 di belakang koma, hasil perhitungannya 100 dikali 9,549 dikali 1,216. Jadi nilai akumulasinya itu adalah 1.160,687 dolar. Itu nilai akumulasi di titik 12 tadi ya. Di akhir tahun 81 kok titik 12 di akhir tahun 81. Atau ketika kita hitung dengan cara 2. Cara 2 ini ketika kita anggap ada 4 kali pembayaran fiktif sebesar 100 dolar. Jadi pembayaran sebenarnya ada 8 kali, tambah 4 kali pembayaran fiktifnya. Jadi 100 dikali nilai akumulasi dari anuitas immediate sebanyak 12 periode dikurang dengan nilai akumulasi sebanyak 4 periode. Masing-masing menggunakan anuitas immediate. 100 dikali, jangan lupa bunganya 0,5. Jadi 100 dikali 1,05 pangkat 12 dikurang 1 per 0,05 ditambah 1,05 pangkat 4 dikurang 1 per 0,05. Kan perhitungan
dengan mengambil 3 digit di belakang koma. Ragamkan saja biar hasilnya sama. 100 dikali 11,607. Jadi di sini hasilnya $1.160,688. Sama ya, jadi ya. Baik kita menghitung dengan cara 1 atau cara 2. Cara 1 tadi berapa? 11,60,687. Yang beda komanya saja. Ini 1.160,688. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjut lagi. Masih dari kasus yang contoh yang pertama sekali tadi, tetapi kita akan memandangnya sebagai anuitas due. Ingat tadi kasus yang pertama? Kalau misalnya saya gambarkan garis bilangannya, di mana? Di sini saja ya. Lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pembayaran pertama itu ada di titik 3, 1, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, sampai titik ke 8 dan 9. Oke. Titik valuasinya ada di akhir tahun ke 12. Kita mau menghitung ada berapa nilai akumulasi di akhir periode ke-12. Kita pandang ini sebagai anuitas due. Artinya dia awal ini pembayaran berada di awal periode pertama. Jadi periode pertamanya ini, periode keduanya ini, periode ini 1, 2 gitu ya. Dan seterusnya. Artinya, nah ini akhir periode ke 3, 4, 5, 6, 7. Akhir periode ke-7. Di mana nilai akumulasinya itu ada di sini. S7. Dari nilai akumulasi dari anuitas due-nya. Kita akan bawa dia ke akhir titik 12. Berarti di sini artinya cara yang pertama kita akan dapatkan itu adalah sebesar S7 kemudian dikali 1 plus I pangkat 2. S7 yaitu nilai akumulasi dari anuitas immediate sebanyak 7 periode. Kemudian karena titik valuasinya ada di akhir periode ke-12, maka kita tahu di sini ada 2 periode lagi. Jadi kita akumulasikan, bawa ke sini. Diakumulasikan ke akhir titik 12. Ini 1 plus I pangkat 2. Atau dengan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi adalah kita melakukan pembayaran, seolah-olah ada pembayaran di periode ke-10 sebesar 1 dan periode ke sini sebesar 1 lagi. Jadi akhir periodenya ada di sini. Jadi ini adalah S12. Ini kita anggap sebagai nilai akumulasi dari anuitas due selama 12 periode. Jangan lupa ini adalah pembayaran fiktif, berarti kita kurangkan. Jadi dari sini, kok 12 ya? Sorry, ada berapa tadi? 7 tambah 2, berarti 9 ya. 12, ya periodenya 12, tapi kan pembayaran mulai dari sini.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini S9. Nah, jadi kalau dengan menggunakan pembayaran imajiner, kita ambil bahwa terdapat 9, sorry. Jadi 9 S9 dikurang S2. Yang fiktifnya ini ya, dikurangi lagi total semuanya. So, ada 9 periode dikurangi dengan 2 periode yang kita bayar secara fiktif. Oke. Jadi atau kalau kita lakukan hitung secara umum, nah ini kita akan dapatkan nilai akumulasi dari N periode pada anuitas DU, kemudian dikali 1 plus I pangkat M. Atau di sini kita lakukan M kali pembayaran fiktif, jadi nilai akumulasi dari anuitas DU dengan jumlah periodenya M plus N dikurang dengan nilai akumulasi dari M periode untuk anuitas DU. Oke. Ini soalnya tadi. Hanya saja sekarang kita lakukan perhitungannya dengan anuitas DU. Atau kita anggap pembayarannya itu terletak di awal periode. Gambarkan saja ininya. Nah, ini untuk anuitas kepencet. Nah, untuk anuitas DU, akumulasi dari anuitas DU. Akumulasi dari anuitas DU, titik valuasinya. Ini kok pindah terus ya. Titik valuasinya ada di sini, berarti ada berapa? Dikali 1, 2, 3, 4. Dikali, ini di bawah 1 plus I pangkat 4. Oke, jadi S8 dikali 1 plus I pangkat 4. Oke, silakan dihitung. 3 ya? 3 atau 4? 3 ya? Oh iya, ini kan ini ya dari sini ya. Sorry. Hitungnya dari sini. Bukan. Ya 1, 2, 3. Ya. Jadi nilai akumulasinya 100 dikali S nilai akumulasi dulu sebanyak 8 periode, kemudian dikali 1 plus I pangkat 3. Tahan dihitung, jangan lupa gunakan 3 digit di belakang koma saja, supaya sama hasil perhitungannya. Bagaimana rumus untuk nilai akumulasi dari anuitas DU? Halo, rumus akumulasi dari anuitas DU ya. Kita ambil SN saja ya. SN DU sama dengan berapa? 1 plus I pangkat N 1 plus I pangkat N dikurang 1 per D. Oke. Karena D itu adalah D-nya sama I, V. Oke. Atau kalau kita uraikan ini adalah I per plus I.
Udah dapat berapa hasilnya? Kita lihat dulu. Oke. 100 dikali I-nya tadi 0,05 ya, 5%, sama masih. Ini nilai akumulasinya sebesar 1.160,751 dolar. Ini dengan cara satu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Nah, tadi di mana ya? Nah, ini gambarnya. Cara kedua berarti seolah-olah dilakukan 3 pembayaran imajiner, 3 pembayaran fiktifnya. Yang kita dapatkan cara kedua, soalnya terlihat di situ M plus M-nya itu 11, jadi nilai akumulasi dari anuitas immediate 11 periode dikurang dengan 3 periode. Masukkan rumusnya, berarti itu 1,05 pangkat 11 dikurang 1, kurang 1,05 pangkat 3 dikurang 1. Oke, hasilnya 1.160,688 dolar. Hasilnya sama ya, yang berbeda itu yang di belakang koma saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kesimpulannya, oke. Kalau kita lihat, baik dari nilai akumulasi immediate maupun dengan anuitas due, kita dapatkan, nilai 1160. Coba kita lihat yang anuitas immediate-nya. Oke, 11.668 itu ketika pakai yang cara kedua ya. Kalau 1160 sama 1160 semua, tapi beda. Nah, yang di cara kedua dia sama, baik untuk immediate maupun untuk due, yaitu 1160,688. Jadi secara umum sama, yaitu sebesar 1.160, tapi komanya saja yang berbeda. 1160,688 itu kita peroleh dengan cara yang kedua. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Raymond, ada apa? Ada yang mau ditanyakan, Raymond? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini cukup. Lebih kurang saya mohon maaf.